の決着がまだついてねえぞ。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Mas Ayu dari kelas 11 IPA 4 dari kelompok 3. Saya di sini sebagai moderator dan saya izin memperkenalkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fitri Arianti dari kelas 11 IPA 4 dari kelompok 3. Di sini saya sebagai pembicara. Nama saya Miftahul Hairul, saya dari kelas 11 IPA 4, saya dari kelompok 3. Di sini saya sebagai pembicara 3. Perkenalkan, nama saya Lisa Amelia Putri dari kelas 11 IPA 4 dari kelompok 3. Saya di sini sebagai pembaca. Nama saya Asli dari kelas 11 IPA 4 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nana Satika, saya dari kelas 11 IPA 4. Saya dari kelompok 3 dan saya pembicara 5. Perkenalkan, nama saya Dava Nabili, saya dari kelas 11 IPA 4 dan saya dari kelompok 3 sebagai pembicara. Nama saya Hidayatul Mustafid dari kelas 11 IPA 4 dari kelompok 3 sebagai pembaca ke-8. Nama saya Dara Octavia dari kelas 11 IPA 4 dari kelompok 3. Saya selaku pembicara 3. Saya Ramdan dari kelas 11 IPA 4 kelompok 3 dan saya di sini sebagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Walidayah dari kelas 11 IPA 4 kelompok 3 dan di sini saya sebagai. Oke, di sini saya akan mempresentasikan cara kerja otak kiri dan otak kanan. Otak adalah suatu organ terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem syaraf. Volume otak berkisar 1.350 dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron untuk menunjang fungsinya. Otak terletak di dalam kepala dan mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai pusat regulasi sebagian tindakan yang dialami, sebagian pusat pengatur organ-organ tubuh, misalnya mengatur kerja jantung, hati, dan lain-lain. Gerakan manusia seperti mengontrol gerakan manusia, mengatur sikap dan posisi tubuh. 2. Batang otak atau brainstem. Batang otak ialah bagian otak yang tidak kalah penting dengan otak besar ataupun otak kecil. Batang otak berada di leher bagian atas dan memanjang hingga sampai ke sumsum tulang belakang manusia. Batang otak mengatur fungsi dasar manusia, seperti mengatur proses pernapasan, proses denyut jantung, proses kerja ginjal, dan hal lain yang vital bagi manusia. Oleh karena itu, di dalam medis dikenal dengan mati batang otak, yaitu keadaan cederanya batang otak yang mengakibatkan orang tersebut mati biologis. 3. Sistem limbik. Sistem limbik merupakan bagian otak yang terletak di tengah-tengah. Otak komponen sistem limbik yaitu hipotalamus, talamus, amigdala, korteks limbik, dan hipokampus. Sistem limbik merupakan bagian otak yang terhubung dengan alam sadar manusia. Pusat emosi, pusat data, pusat haus, pusat lapar, dan dorongan seks, dan masih banyak. 4. Perbedaan fungsi otak kanan dan otak kiri. Otak kanan dan otak kiri akan berpengaruh pada keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. A. Otak kiri. Kecerdasan intelektual. Hitungan linear otak kiri berhubungan dengan kemampuan melakukan hitungan linear atau hitungan yang berurutan. Contohnya 1, 4, 6, 8. Maka dua bilangan berikutnya adalah 10 dan 12. Dalam hitungan ini, bilangan ditambah secara linear dan bilangan sebelumnya. Otak kiri juga berhubungan dengan kemampuan dalam mengurutkan kata atau bahasa. Contohnya, jika kambing makanannya rumput, maka hobi menggunakan bensin, ada sendok, ada garpu. Maka kalau ada otak kanan, ritme. Otak kanan berhubungan dengan ritme atau irama. Contohnya, setiap aransemen pasti berusaha membuat aransemen musik yang berbeda dan
dengan aransemen musik orang lain, karena jika mereka membuat aransemen musik yang sama, mereka akan dikatakan plagiat. Adanya keseharusan membuat aransemen yang berbeda ini akan memacu mereka membuat irama yang berbeda dalam musiknya. Hal ini akan mengembangkan kemampuan otak kanan mereka. Kreativitas. Otak kanan berhubungan dengan kemampuan menampilkan kreativitas. Kreativitas bisa nampak ketika seseorang selalu mencari cara yang baru, yang berbeda, dan cara-cara yang dipakai orang-orang di sekitarnya. Imajinasi adalah daya akal, bisa menampak ketika seseorang menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Tetapi bisa juga mengubah karya yang ada dimodifikasi menjadi karya yang baru. Dimensi adalah kemampuan pandang ruang. Orang yang biasa bekerja di bidang yang berhubungan dengan dimensi, seperti arsitek, desain interior, perkembangan otak kanannya akan bagus. Holistik adalah berpikir secara menyeluruh. Artinya, setiap orang yang memiliki kemampuan berpikir holistik, maka dia akan memilih setiap pekerjaan dan persoalan secara menyeluruh. Contoh ketu, seorang ibu ingin membuat sate ayam. Dia menyuruh putrinya belang keperluannya ke pasar. Jika putrinya membeli daging ayam saja, otak kirinya masih dominan. Tetapi, jika dia membeli daging ayam, tusuk sate, kecap, arang, dan keperluan lain untuk membuat sate ayam, maka dia sudah berpikir secara holistik, yang berarti otak kanannya sudah berkembang mengimbangi otak kiri. Membuat otak cemerlang. Berikut cara membuat otak supaya cemerlang antara lain: 1. Bersikap dan berpikir positif. 2. Harus senantiasa berpikiran yang bersih. 3. Memiliki motivasi untuk berdaya asing, bekerja secara sehat dan positif. 4. Mengkonsumsi makanan yang sehat untuk kecerdasan otak. 5. Senantiasa melakukan senam atau gerakan yang bisa merangsang otak. 6. Senantiasa mengatur waktu tidur yang cukup untuk otak beristirahat. 7. Berdoa dan bersihkan pikiran-pikiran kotor. Resep orang cerdas. Orang cerdas adalah penggunaan kedua otak dengan mempelajari bagaimana menggunakan kedua sisi otak, yaitu otak kanan dan otak kiri. Berarti menggunakan kedua otak kita seperti orang cerdas. Pada umumnya manusia menggunakan 90% otak kiri dan 10% otak kanan. Padahal kalau kita mau sukses seperti orang jenius, kita harus memberdayakan 50% otak kanan dan 50% otak